Konnichiwa. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Ningyo Jaruri atau sandiwara boneka tradisional Jepang. Apa sih Ningyo Jaruri itu? Ningyo Jaruri adalah seni pertunjukan tradisional Jepang yang menggunakan boneka. Masing-masing bonekanya dioperasikan oleh 3 orang untuk melakukan berbagai drama yang berbeda dan cerita-cerita yang berbeda. Bentuk seni ini juga dikenal sebagai bunraku dan telah mendaftar sebagai Warisan Dunia Tak Berwujud UNESCO pada tahun 2003 yang mengakui tradisi panjang dan pentingnya budaya-budaya di Jepang. Sejarah singkat dari Ningyo Jaruri. Ningyo Jaruri sebenarnya adalah perpaduan dari dua seni pertunjukan yang telah ada jauh sebelumnya. Boneka umum dan cerita naratif diiringi oleh musik sederhana. Sementara, Ningyo berarti boneka, sedangkan istilah Jaruri sedikit lebih rumit. Ini sebenarnya berakar dari kisah yang disebut Princess Joruri yang biasanya diceritakan oleh para pendongeng. Seiring waktu, istilah Joruri mulai mewakili seluruh genre narasi yang dinyanyikan. Ningyo Joruri sukses besar dan hanya dalam sekitar 100 tahun silam, ia telah menyebar dari satu pusat budaya utama, Kansai, ke pusat lainnya, ibu kota Jepang, Edo. Berbagai sekolah baru didirikan untuk mengajarkan cara mementaskannya sendiri, dan berbagai legenda dan cerita yang berbeda dipentaskan di panggung-panggung utama. Ningyo Joruri dibagi menjadi Jidaimono, yang merupakan cerita dari sebelum periode Edo. Sewamono, yang menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat biasa, dan Keigoto yang lebih berfokus kepada musik. Contoh yang paling umum dari Jidaimono adalah Yoshitsune Senbou Sakura. Sementara Sonezaki Shinju adalah untuk Sewamono dan Gojo Ohashi untuk Keigoto. Baik, selanjutnya bisa dilihat gambar contoh dari pementasan Ningyo Joruri sendiri. Terdapat ada beberapa boneka yang dikendalikan oleh 3 orang yang masing-masing orangnya memiliki peran-peran tersendiri. Sebuah boneka dimainkan oleh 3 orang dalang yang disebut Ningyo Tsukai. Sewaktu memainkan boneka, dalang tidak menyembunyikan diri dari pandangan penonton. Gerak-gerik boneka dibuat bagaikan hidup dengan kedua tangan dan kaki yang bisa digerak-gerakkan. Serta wajah boneka yang bisa berubah ekspresi sesuai karakter yang dimainkan. Boneka memiliki mekanisme penggerak pada wajah, seperti mata dan mulut, dan sendi-sendi pada kedua belah lengan dan kaki, dan jari-jari tangan yang bisa digerak-gerakkan. 3 orang mengoperasikan masing-masing boneka, mereka juga tertutup oleh pakaian hitam. Akan tetapi, dalam beberapa kasus yang sangat penting, mereka dapat menunjukkan wajah mereka di beberapa adegan. Narator dramatis di beberapa adegan. Narator drama disebut Tayu. Cerdik dalam membawakan dunia cerita menjadi hidup dengan cara memainkan peran beberapa karakter dan juga menggambarkan pemandangannya sebagai pendongeng. Musik juga merupakan bagian yang penting dari Ningyo Joruri. Biasanya dipentaskan oleh pemain samiseng. Penggerak utama memegang boneka dari belakang dengan tangan kirinya, dan pegangan khusus yang terdapat di dada boneka, dan mengarahkan lengan kanan boneka dengan tangan kanannya. Operator kedua menggerakkan lengan kiri, dan operator ketiga menggerak-gerakkan kaki boneka. Lucunya, tidak ada kaki pada boneka wanita. Operator mengibas-ngibaskan bagian bawah dari jubah boneka sedemikian rupa untuk menciptakan kesan kaki-kaki yang bergerak. Penyanyi atau yang disebut tayu adalah sebutan untuk penyanyi yang melantunkan joruri
atau narasi dengan iringan samiseng. Dari berbagai jenis kesenian, jeruri adalah salah satu jenis jeruri yang dimulai oleh Takemoto Gidayu dari Osaka pada awal zaman Edo. Pertunjukan lazimnya hanya menggunakan seorang Tayu yang membawakan dialog untuk semua karakter dalam cerita. Pada pementasan, cerita yang panjang dan melelahkan bisa terjadi pergantian Tayu di tengah-tengah cerita. Pada cerita yang perlu dialog, bersahut-sahutan, dua Tayu atau lebih biasanya tampil duduk berjejer di panggung. Kemudian ada pemusik. Pemain samiseng memainkan samiseng berukuran besar dengan gema yang terdengar berat atau futo sehingga disebut futozao samiseng. Pemusik duduk dalam posisi seiza, tetapi kedua belah kaki dilipat ke belakang dengan lutut terbuka lebar dan seluruh berat badan bertumpu pada bagian pantat. Kemudian ada dalang. Dalang senior disebut juga dengan omozukai, menggerakkan bagian leher atau kepala dan lengan kanan. Sebelum menjadi omozukai, dibutuhkan pengalaman 10 tahun untuk menggerakkan kaki dan 10 tahun untuk menggerakkan lengan kiri. Dalang penggerak lengan kiri disebut hidari zukai, sedangkan dalang penggerak kaki disebut azizukai. Ketiga orang dalang yang berpakaian serba hitam atau kuroko menyatukan ritme bernafas berdasarkan isyarat yang diberikan oleh dalang kepala. Pada adegan yang penting, dalang kepala sering sengaja tidak menyembunyikan wajahnya dari pandangan penonton. Itu disebut teknik Dezukai. Hai, korede warimashita. Arigatou gozaimasu.